Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lomia Utami, NIM 1913201098. Prodi Kesehatan Masyarakat, Kampus Tikes Alifah Padang, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pembimbing yaitu Bapak Bermansyah MKes. Sebelumnya teman-teman semua udah tahu nggak apa itu korupsi? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corpore, corporation. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian atau profanity, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurigaan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Selanjutnya, dampak masif korupsi. Yang pertama yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang keempat yaitu dampak terhadap birokrasi pemerintah. Yang kelima, dampak terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya, cara sederhana penduduk miskin di wilayah Indonesia dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni kemiskinan kronis. Yang kedua, kemiskinan sementara. Selanjutnya, para partisipan program PCA mengidentifikasi 4 risiko tinggi korupsi, yakni 1. Ongkos finansial. Yang kedua yaitu modal manusia. Yang ketiga, kehancuran modal. Yang keempat, hancurnya modal sosial. Selanjutnya, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selanjutnya, upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu upaya pencegahan atau preventif. Yang kedua, upaya penindakan atau upaya kuratif. Yang ketiga yaitu upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Selanjutnya, faktor terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu konsentrasi kekuasaan, pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang kedua yaitu gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram. Selanjutnya yaitu kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Selanjutnya yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan.
Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, keberanian. Yang kesembilan, keadilan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.